Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Dan tidak lupa juga kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar Malik. Saya dari Universitas Kaltara, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membawakan tentang beberapa pembahasan singkat tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak terbentuk dengan sendirinya, namun merupakan pemisahan dan perkembangan dari bahasa Melayu. Penamaan bahasa Indonesia bermula seiringan dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana salah satu isinya menyebutkan berbahasa yang satu yakin bahasa Indonesia. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tanggal 25 sampai 28 Juli 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Keputusannya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita saat ini. Pada tahun 1993 secara resmi berdirinya sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Bujangga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jabana dan kawan-kawan. Yang keempat, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Ketahui sejarahnya, sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Yang keenam, dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Menurunnya derajat bahasa Indonesia menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia yang benar. Yang ketujuh, manfaat bahasa Indonesia. Beberapa manfaat yang kita peroleh dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu melestarikan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme, mempermudah dalam berkomunikasi antar suku, ras, dan daerah, membuat kalian menjadi pribadi yang lebih santun dan tidak akan canggung atau grogi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kurangnya datang dari saya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.